kawan-kawan. Ya, Bang Edi. Salam hormat ya, teman-teman pendamping, dan hormat setinggi-tingginya kepada teman-teman warga maupun pasukan merah ya, yang masih berjuang masyarakat kecil. Nah, tadi saya sempat menangkap beberapa poin ya. Ini terkait masalah ini kan memang satu dari aspek kebijakan ini IKN ini ada hubungannya dengan IKN kan? Halo. Nah, dari aspek kebijakan. Oke, dengar Bang Edi. Dari aspek kebijakan di rezim Jokowi ini memang kan mendorong rezim infrastruktur. Jadi ini hampir semua merata. Beberapa kasus-kasus yang terdengar di publik itu hampir semua itu terkait pembangunan infrastruktur. Nah, sebenarnya kasus-kasus pembangunan PLTA dan infrastruktur yang lain itu udah lama terjadi dan selalu melibatkan korban dari masyarakat kecil. Kalau hubungannya dengan kawasan hijau, energi bersih, pertanyaannya adalah apakah pengadaan energi itu, pengadaan kawasan itu benar-benar bersih? Nah, bersih yang kita maksud ini bukan hanya bersih versi pemerintah, misalnya dia energi yang terbarukan, misalnya PLTA atau sumber-sumber energi hijau. Tapi bersih ini harus bersih juga dari aspek hak-hak warga negara. Artinya pengadaan sumber energi itu tidak boleh melanggar atau merampas hak-hak warga negara. Nah, dalam instrumen hukum hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, dan sebenarnya termasuk politik pendanaan juga. Bank-bank di Eropa itu dalam membiayai proyek-proyek di Asia atau di Indonesia, itu sudah punya standar hak asasi manusia. Uang-uang yang dipakai untuk membangun PLTA, untuk membangun infrastruktur, itu tidak boleh melanggar satu orang pun hak warga negara. Jadi jangankan satu kampung, satu orang pun tidak boleh dilanggar haknya. Ya, yang namanya warga negara, yang namanya manusia, satu orang pun itu tetap dia bernilai sebagai manusia. Bukan berarti nanti ada kelompok masyarakat baru dihitung kerugian. Nah, dalam kacamata hukum hak asasi manusia, satu orang pun warga negara yang haknya dilanggar itu harus diperhitungkan. Itu harus dimitigasi atau dicegah oleh pemerintah. Gitu. Nah, dalam hal ini dari cerita-cerita teman-teman, ini kan seolah-olah warga berjuang sendiri haknya melawan pengusaha. Nah, pertanyaannya di mana peran pemerintah? Nah, dalam hukum pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi dan memenuhi, melindungi hak warga negara dan memenuhi hak warga negara. Apa yang dilindungi? Hak atas tanah, hak untuk kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk melakukan kritik maupun keberatan, itu harus dilindungi oleh negara. Gitu. Yang dipenuhi apa? Dipenuhi hak-haknya gitu kan. Misalnya masyarakat itu dalam pembangunan kawasan industri hijau atau pembangunan IKN, secara hukum kebijakan harusnya masyarakat lebih meningkat tingkat kesejahteraan hidupnya. Jadi taraf hidupnya itu lebih meningkat. Karena sejatinya pembangunan itu kan yang paling utama adalah sasarannya masyarakat di sekitar. Masyarakat di sekitar pembangunan. Jadi harusnya politik hukum pembangunannya,
pembangunan IKN atau pembangunan kawasan hijau harusnya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar. Nah, tapi kalau misalnya yang terjadi justru sebaliknya, berarti itu sudah melanggar HAM. Berarti pemerintah sudah melanggar HAM karena gagal melindungi warga negara, gagal memenuhi kebutuhan dasar atau gagal mensejahterakan warga negara yang terdampak oleh pembangunan IKN atau kawasan hijau. Gitu. Nah, perusahaannya pun harus bertanggung jawab. Gitu. Nah, itu dari aspek kebijakan dan hak asasi manusia. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana konteks hak milik atas tanah, gitu kan? Bagaimana konteks hak milik atas tanah warga yang dalam kasus ini saya dengar itu mungkin tidak diakui sama negara ya, karena warga melawan itu malah ditangkap, gitu kan? Nah, dalam hukum itu kan ada dua kepemilikan ya. Ada kepemilikan hak milik itu dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, ada kepemilikan kolektif atau komunal. Biasanya itu berbentuk tanah ulayat atau tanah adat gitu. Nah, itu di bawah penguasaan ketua adat biasanya. Nah, kedua jenis hak milik ini, nah itu harus dilindungi oleh pemerintah. Dan memang di mana-mana tanah-tanah warga, apalagi masih berada di pelosok, bukan di perkotaan, masalahnya itu adalah tidak punya sertifikat atau tidak punya surat-surat kepemilikan berdasarkan hukum nasional. Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, bukti hak milik itu adalah adanya sertifikat hak milik gitu. Nah, di kasus ini saya belum tahu pasti ya, karena belum juga terlalu tahu posisi kasusnya, apakah penguasaan warga itu sudah punya sertifikat atau belum, gitu. Tapi catatannya begini, kalau sudah punya sertifikat, berarti itu clear. Itu clear, harus dilindungi oleh hukum, dan kalaupun ingin dibebaskan, maka warga punya kebebasan untuk menentukan berapa nilai tanah itu sesuai dengan NJOP lokal atau sesuai dengan tim penaksir yang masuk akal lah gitu. Nah, pun kalau belum punya sertifikat, maka kembali kepada penguasaan hak adat. Nah, apa itu hak adat? Di PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, di pasal 24 mengatakan jika warga sudah menguasai tanah minimal 20 tahun secara berturut-turut dan dengan itikat baik, artinya itikat baik itu adalah tanah itu diolah ya, baik pertanian, tempat tinggal atau perkebunan atau peternakan, maka itu sudah setara dengan hak milik. Itu sudah setara dengan hak milik yang harus dilindungi oleh pemerintah, oleh negara. Atau dalam istilah hukumnya namanya besitter, penguasa atas sebuah bidang tanah. Nah, inilah yang biasa menjadi miss di kacamata negara, pemerintah selalu menganggap kalau tanah-tanah yang dikuasai warga itu tidak punya sertifikat, maka itu adalah tanah negara. Itu kan cara berpikir Belanda, cara berpikir Inggris, Raffles. Namanya ada asas dulu itu, saya lupa apa nama asasnya itu. Kalau warga tidak punya sertifikat, maka itu tanah negara bisa menarik itu tanah. Padahal di Undang-Undang Pokok Agraria kita sudah tidak begitu lagi. Hak-hak warga itu boleh sertifikat dan boleh penguasaan adat secara turun-temurun gitu. Nah, untuk kriminalisasinya yang diceritakan tadi, memang hampir semua ya, hampir semua yang di mana di Sangihe, ada di Makassar, di Manado, itu sama juga terkait kasus PLTA. Banyak lahan-lahan digusur, warga melakukan demonstrasi, membawa parang, padahal kan rata-rata profesinya petani. Mereka bawa parang kan bukan untuk bukan untuk merenggut nyawa orang, tapi memang sehari-harinya bawa parang karena untuk berkebun. Gitu. Tapi itu
ditangkap oleh polisi dengan alasan sajam, undang-undang darurat. Makanya tadi saya sempat nanya pasal yang digunakan itu apa? Sajam ya, undang-undang darurat. Nah, padahal Undang-Undang 46 itu sebenarnya namanya juga darurat, itu berlaku dalam situasi darurat gitu. Jadi dulu ceritanya undang-undang itu dibuat pada saat transisi kemerdekaan Indonesia. Transisi kemerdekaan itu kan masih terjadi keributan di mana-mana, masih terjadi perang di mana-mana, masih terjadi huru-hara di mana-mana. Namanya juga tahun 46 ya, transisi kemerdekaan. Maka diterbitkanlah undang-undang darurat itu. Diterbitkan undang-undang darurat untuk menertibkan masyarakat-masyarakat yang membawa sajam gitu. Jadi konteksnya ada situasi darurat. Nah, pertanyaannya, apakah siapa tadi Pak Ari kalau tidak salah itu ditangkap dalam situasi darurat atau tidak? Nah, situasi darurat itu biasanya kan ditetapkan oleh pemerintah atau memang secara nyata ada keadaan darurat, misalnya ada bentrok, ada huru-hara di mana-mana, orang saling kejar-kejaran, saling bunuh-membunuh, maka undang-undang itu bisa diterapkan gitu. Karena ancaman dari pasal itu kan tidak main-main ya, itu ancamannya 10 tahun. Dibandingkan dengan KUHP kita, ancaman penikaman itu hanya 7 tahun. Menikam dengan senjata tajam itu ancamannya 7 tahun. Dia masuk penganiayaan, dia masuk kategori penganiayaan gitu. Nah, sementara kalau hanya bawa sajam itu 10 tahun. Lebih tinggi ancamannya membawa daripada menikam. Nah, biasanya ada orang bilang, mending kita sekalian dipakai menikam. Ya kan? Mending sekalian dipakai menikam. Ancamannya cuma 7 tahun, 5 sampai 7 tahun. Kalau orang kita tikam itu tidak cacat, ancamannya 5 tahun. Mending dipakai menikam supaya disangka dengan pasal 351. Ketimbang kita tertangkap basah bawa sajam, ancamannya 10 tahun gitu. Makanya di beberapa kasus itu kita bawa ahli pidana selalu menerangkan ke hakim bahwa tidak boleh lagi diterapkan undang-undang darurat itu karena sekarang kan bukan lagi situasinya darurat, negara ini sudah aman gitu. Warga negara tidak boleh lagi ditakut-takuti dengan undang-undang darurat itu. Nah, saya terakhir nanti kita tanya jawab ya. Ini hanya pemantik aja teman-teman. Terakhir saya merekomendasikan supaya kita buat konsolidasi lanjutan supaya ini kan sebenarnya kasus besar ya, sehingga butuh atensi juga dari teman-teman nasional. Di nasional kan ada YLBHI ya, yang fokus di pendampingan hukum. Ada juga teman-teman yang lain ya, misalnya ada Walhi, ada KPA, ada Aman ya, ada banyaklah teman-teman NGO lain di nasional. Nah, mungkin ini kita bisa tindak lanjuti teman-teman warga yang misalnya korban perampasan lahan, korban kriminalisasi, ini harus menjadi atensi serius dari kita gitu. Nah, mungkin kita bisa buat konsolidasi lanjutan untuk membahas tindak lanjut mengenai warga-warga yang menjadi korban penangkapan itu. Apakah misalnya kita membuatkan strategi hukum supaya kasus itu tidak berlanjut sampai ke pengadilan, gitu kan? Atau kita keroyok ya, kita keroyok polisinya, dalam artian keroyok ini bukan gebuk-gebukan, kasus ini kita keroyok ya bareng-bareng. Tadi saya dengar sudah ada tim hukum dari Pasukan Merah, tapi akan mungkin lebih kuat dorongannya kalau tim hukum itu bisa di-backup juga dengan teman-teman yang lain. Nah, supaya tekanannya semakin kuat ke kejaksaan atau tekanannya ke pengadilan. Nah, minimal yang izin Bang, suaranya kemudian. Pengacara lainnya yang bisa membantu atau support tekanan-tekanan ke pengadilan, misalnya melalui pengaduan ke Mahkamah Agung, pengaduan ke Komisi Yudisial, atau kita audiens dengan Kejaksaan Agung misalnya kan.
untuk meminta supaya kasus itu dikembalikan, tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman untuk sementara dari saya. Terima kasih. Semoga warga dan pendamping dan pasukan merah juga tetap semangat dan tambah berenergi untuk melawan perampasan lahan dan tindakan semena-mena dari perusahaan atau dari pemerintah.